أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tak terhingga yang selalu diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur. Kita dapat menghirup udara, nikmat dari Allah. Kita masih hidup, nikmat dari Allah. Di tahun baru 2023 ini kita masih diberi umur panjang, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Di bulan Januari ini orang banyak yang membicarakan tentang tahun baru. Tahun baru kemudian dikaitkan dengan perbaikan-perbaikan diri. Di dalam Islam itu kita juga diharuskan untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Jadi kata Rasul, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Kata Rasul, "Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa khasir." Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itulah orang yang rugi. Jadi orang yang rugi itu orang yang sama saja, tidak ada peningkatan ilmu, tidak ada peningkatan amal soleh, tidak ada peningkatan hal-hal baik, itu orang yang rugi. Kemudian waman kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka itulah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi enggak ada pilihan orang milih rugi, itu enggak ada orang yang milih rugi. Apalagi milih dilaknat oleh Allah, lebih nggak mungkin lagi. Maka pilihannya adalah pilihan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tahun 2023 ini harus lebih baik daripada tahun kemarin 2022. Ada orang yang membuat resolusi. Ada yang tahu resolusi? Ya. Insya Allah pada tahu resolusi itu ya harapan disertai tekad yang kuat untuk mencapainya. Harapan, cita-cita disertai tekad yang kuat untuk mencapainya, itu namanya resolusi. Ya, ya kalau misalkan santri biasanya resolusinya tahun besok saya harus khatam kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Wahab, kitab Jurmiyah, kitab Fathul Mu'in. Itu resolusi santri.
Kalau resolusi tukang ojek beda lagi. Tahun besok saya harus penghasilannya satu harinya 300.000. Berarti 300 kali 30 sebulannya harus 9 juta. Nah, setahunnya hitung sendiri. Nah, itu namanya resolusi, disertai keinginan kuat untuk mencapainya. Nah, kita punya resolusi juga hal yang bagus. Nah, bagi yang belum punya, pikirkanlah, lalu ucapkanlah atau tuliskanlah, lalu nanti kita introspeksi sampai tidak resolusi kita. Jadi punya resolusi itu adalah hal yang boleh-boleh saja, bahkan itu adalah hal yang baik dan disertai keinginan kuat untuk mencapainya. Misalkan bagi siswa, misalkan tahun besok saya harus peringkat sekian di dalam kelas. Nah, itu kita usahakan punya hal-hal baik yang ingin kita capai, kita niatkan, kita ucapkan, boleh kita tuliskan, lalu kita bertekad kuat untuk mencapainya. Nah, itu adalah hal yang sangat bagus untuk bisa kita lakukan juga. Jadi usahakan kita selalu menjadi lebih baik daripada tahun-tahun kemarin, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Tapi kalau kita nggak punya rencana, nggak punya keinginan untuk masa depan, maka kita menjadi orang yang rugi. Jadi usahakan kita punya perencanaan. Kalau bedanya manusia dengan hewan itu nggak punya rencana. Pokoknya tiap yang penting makan, besok mau apa itu nggak tahu. Nah, bedanya manusia punya perencanaan. Makin bagus, makin teliti, makin detail perencanaannya, makin mudah mencapai kesuksesan. Beda orang, wah saya pengen sukses. Nah, itu masih global apa yang diinginkan. Saya mau menjadi dokter. Nah, dokter juga masih global. Dokter apa? Lalu setelah itu dirinci kegiatan-kegiatan untuk mencapai hal itu. Nah, tiap hari ada perencanaan, makin teliti dan makin teliti dan terarah, itu makin bagus perencanaan, makin mudah mendapatkan kesuksesan. Itu dari segi rencana. Tapi jangan lupa, semua itu yang mengatur Allah. Kita tidak boleh lepas dari Allah. Berarti kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rencana, usaha dan doa, nah doa itu selalu setiap saat, karena semua itu yang mengatur Allah. Allah bilang gagal, ya gagal. Mau usaha apapun gagal. Tapi kalau Allah bilang berhasil, pasti berhasil yang dikehendaki oleh Allah. Kita pengen begini, Allah pengen beda, yang jadi adalah kemauan Allah, bukan kemauan kita. Dan itulah perlunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di majelis ini meskipun malam Jumat, kita rutinkan, kita niatkan untuk selalu hadir, karena di sini juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga memohon kesuksesan. Di samping kita mendoakan orang tua, kita juga meminta kesuksesan. Allahumma nazim ahwalana, ya Allah, nazim, aturlah ahwalana, keadaan kami, wa hasin af'alana, baguskanlah perbuatan kami, tingkah laku kami, wa hasin akhlaqana, baguskanlah akhlak kami. Nah, kita mohon itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi